I'd like to ask you a few questions if you don't mind. Why? I've done nothing wrong. Halo Sobat Ocha Film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Age of Adaline. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita di awal dengan dibuka ada peristiwa di tanggal 31 Desember 2014, tepatnya di kota San Francisco, di mana seorang wanita cantik yang tinggal di Chinatown melakukan perjalanan menggunakan taksi. Tujuan si cantik bernama asli Adeline Mary Bowman adalah pemukiman di wilayah Marin. Di situ Adeline memakai nama Jennifer Lawson sebagai identitasnya di San Francisco. Tak lama tiba di komplek, kehadiran Adeline disambut oleh pria muda bernama asli Jeff. Tapi karena pekerjaannya pemalsu identitas di KTP, terpaksa Jeff mengenakan panggilan Tony di lingkup bisnisnya. Di situ Jeff kaget melihat betapa mudanya seorang Adeline. Bisa dikatakan Adeline seperti seorang wanita era 20-an. Setelah menerima uang dari Adeline, Jeff berharap mereka bisa menjadi mitra. Namun Adeline menyayangkan di usia yang masih muda dan berbakat, Jeff harus terlibat dengan bisnis yang melanggar hukum. Jika sampai ketahuan, Jeff harus membayar denda dan mendekam di jeruji besi. Sontak saja Jeff kesal mengira Adeline seorang polisi. Lantas Adeline menjelaskan dia hanya rakyat sipil yang merasa bakat Jeff ditempatkan pada bidang yang salah. Ketika nama aslinya dipanggil, Jeff protes dan menekankan nama palsunya. Tapi Adeline tetap menyebut nama Jeff, bukan Tony. Kemudian Adeline pun meminta supir taksi membawanya ke kantor Arsip Nasional. Namun Pak supir enggan melajukan mobilnya, sebab lokasi tujuan Adeline rawan macet. Akan tetapi Adeline mengarahkan banyak jalur alternatif. Sontak saja Pak supir kagum dan bercanda kalau Adeline ingin mengambil alih jobnya sebagai supir taksi. Setelah sampai di kantor, Adeline menyapa rekan kerjanya. Mereka tak menyangka di hari libur Adeline masuk kerja. Padahal malamnya tahun baru akan dimulai. Bagi Adeline kemeriahan tahun baru cuma di malamnya saja, jadi siangnya masih bisa beraktivitas. Di kesempatan itu, Adeline diminta memeriksa gulungan film sebelum benda itu diarsipkan. Dengan senang hati, Adeline bersedia melakukannya. Satu persatu gulungan film diperiksa. Ada sekian banyak gulungan, ada satu yang menarik perhatian Adeline, yaitu gulungan berita tahunan Edison. Dimulai dari kisah gempa bumi yang menerjang San Francisco, setelah itu berlanjut pada cerita kelahiran bayi pertama yang menyambut tahun baru tak lain adalah Adeline Mary Bowman. Adeline lahir pada tanggal 1 Januari 1908, tepatnya pukul 1 dini hari. Orang tua Adeline bernama Faye dan Mito Bowman. Tak terasa, Adeline tumbuh dewasa menjadi wanita yang sangat cantik. Kemudian, saat pembangunan Golden Gate dilakukan, Adeline bersama sahabatnya berjalan-jalan di TKP. Di saat bersamaan, tepatnya di tanggal 16 Juni 1929 tersebut, merupakan awal kisah cinta Adeline. Karena disitulah Adeline dan seorang insinyur muda bernama Clarence James Prescott saling tertarik satu sama lain. Benih-benih asmara di antara kedua insan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, sehingga setelah 3 bulan berpacaran, Adeline dan James menikah di Katedral Old Saint Mary. 3 tahun kemudian dari pernikahan kedua insan, lahirlah buah hati yang cantik bernama Fleming. Namun kebersamaan Adeline dan sang suami tak bertahan lama, sebab di tanggal 17 Februari 1973 suaminya meninggal akibat insiden kecelakaan di lokasi konstruksi. Alhasil, Adeline serta jejak peninggalan James berduka. Tepat 10 bulan setelah kematian James, Adeline melakukan perjalanan menuju rumah peninggalan orang tuanya. Menakjubkannya, salju turun di wilayah Sonoma, California, yang merupakan jalanan yang Adeline lalui. Sialnya Adeline malah mengalami kecelakaan, membuatnya kejebur ke dalam air danau yang teramat dingin. Mengakibatkan Adeline terkena hipoksia, membuat sesak nafas, dan tak lama Adeline meregang nyawa. Namun takdir berkata lain, kematian yang tadinya mendera Adeline berubah menjadi suatu keajaiban, di mana petir yang menyambar dengan jutaan volt mengembalikan detak jantung Adeline yang sebelumnya berhenti. Di saat bersamaan, hipoksia yang diderita Adeline auto menghilang, dan gara-gara kejadian yang berada di luar nalar itu, Adeline diterpa fenomena awet muda. Nantinya, insiden yang dialami Adeline dapat diketahui secara sains, di mana keajaiban tersebut berdasarkan prinsip von Lehman
mengenai penempatan elektron DNA yang akan ditemukan pada tahun 2035 kelak. Kini, seorang Adeline hingga seterusnya akan kebal dari kerusakan akibat perkembangan zaman. Yakin Adeline tak akan mengalami penuaan seumur hidupnya. Pernah suatu hari Adeline berjalan bersama anak gadisnya yang sudah tumbuh dewasa. Tak sengaja Adeline bertemu dengan temannya yang sudah kelihatan menua. Melihat Adeline tak mengalami perubahan fisik, si Sohib auto keheranan. Terpaksa Adeline dan anak perempuannya berbohong kalau si ibu melakukan perawatan kecantikan menggunakan lebah madu. Tak hanya itu saja, kesulitan yang Adeline alami, dia juga sukar menjelaskan akibat ketidaksinkronan usia dan wajahnya. Gara-gara itu pula, Adeline kena tilang dan diminta buat laporan ke pihak berwajib. Alhasil, Adeline pindah lokasi tempat tinggal. Baru saja Adeline menjalani kehidupan barunya di suatu kota. Lagi-lagi kemudaannya membawa si cantik menjadi pusat perhatian. Lantas Adeline dibawa paksa oleh seorang oknum. Bahkan Adeline siap diterbangkan ke negara lain untuk diteliti. Mengetahui hal itu menyebabkan Adeline panik dan melalui bagasi mobil Adeline menyelamatkan diri. Setelah pulang ke rumah, Adeline mempersiapkan keberangkatannya. Di situ Fleming amat sedih melihat penderitaan ibunya yang harus pindah dari satu kota ke kota lainnya. Bagi Adeline, dia ikhlas menjalani itu semua asal demi keselamatan putrinya. Adeline siap pindah berulang kali. Bahkan Adeline rela tak dipanggil ibu oleh anaknya. Sebab kalau di muka umum akan menimbulkan kecurigaan orang lain terhadap Adeline. Setelah meninggalkan kota lama, Adeline mengecap nama barunya sebagai Amanda. Dan di kota dan rumah baru, Adeline mengobrol santuy dengan temannya bernama Regan. Usai berteleponan dengan temannya, Adeline pun bersiap-siap pergi ke pesta. Setibanya di sana, Adeline melihat foto jadul yang terpampang di resto mewah. Teringatlah Adeline, foto itu diambil bersama kenalannya dulu. Mungkin saja orang-orang yang dia foto sudah menua, bahkan tak ada lagi di dunia ini. Kemudian Adeline memberikan tepukan meriah pada sohibnya yang sedang memainkan piano. Usai mendentumkan piano, Regan pun menyambangi Adeline. Terjadilah decak tawa antara dua sahabat. Tak lama Adeline and the gang disamperin oleh pria muda. Adeline mengetahui latar belakang si pemuda, nyaris keceplosan soal rahasia awet mudanya. Untungnya Adeline pandai meralat mengenai alasan dia bisa mengerti kekayaan dan pekerjaan si pemuda. Selagi mengobrol, perhatian Adeline tertuju pada pria tampan bernama Alice. Baik Adeline maupun Alice tak bisa mengalihkan pandangan mereka, seperti ada benih-benih cinta yang muncul. Namun begitu Alice disapa wanita muda lainnya, Adeline mengurungkan perhatiannya. Sebab Adeline mengira si doi sudah punya gebetan, kemudian Adeline menjauhkan dirinya dari keramaian pesta, menatap pemandangan dari jendela. Saat ada yang mendekatinya, Adeline segera mengatur jarak, tak mau berlama-lama di pesta, Adeline pamit dengan temannya. Tak disangka, di perjalanan pulang, Alice menghampirinya buat PDKT. Dari situ pula Adeline mengetahui Alice belum punya pacar. Namun Adeline sadar, dia yang tak pernah menua tidak boleh punya hubungan yang nantinya bakal merusak kedamaian. Sehingga Adeline tak mau meninggalkan jejaknya. Akan tetapi takdir berkata lain, Adeline dan Alice dipertemukan di Yayasan Warisan Francisco, tempat si cantik bekerja. Ternyata Alice beberapa kali sudah melihat Adeline sebelumnya, namun Alice tak punya kesempatan memberitahukannya tatkala berada di pesta semalam. Karena adanya Adeline di yayasan, makanya Alice mau jadi donatur buku di sana. Di situ, Alice memanfaatkan momen Adeline yang tak mau fotonya diambil buat mengajak kencan. Adeline yang terlihat enggan diancam Alice kalau doi tak jadi menyumbangkan buku. Alhasil, Adeline menerima tawaran ngedate dari Alice, lantas Alice berjanji dia akan membawa Adeline ke lokasi yang belum si cewek sambangi. Namun Adeline ragu sebab dia sudah hidup berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi Alice menjanjikan ucapannya benar dan seperti yang dijanjikan oleh Alice, dia telah memenuhi perkataannya. Tempat yang Alice perlihatkan baru itu dikunjungi oleh Adeline. Situs sejarah tersebut amat mengagumkan Adeline. Dari situ pula, Adeline tahu Alice tak hanya menjadi donatur buku tapi juga pelestarian sejarah masyarakat Francisco. Tatkala ditanya dari mana sumber kekayaan Alice, dia menceritakan sejarah pendidikannya. Alice yang mengambil jurusan matematika mengembangkan penelitian dalam model algoritma. Tak disangka, Alice bisa membuat sistem keuangan. Diawali dari bisnis kecil-kecilan di kos, Alice bersama temannya merambah banyak bidang usaha. Berhubung waktu istirahat habis, Adeline pun hendak balik ke kantor. Makanya, Adeline tak bisa makan siang sebab dia punya waktu sejam saja. Di perjalanan pulang, Adeline memberitahukan kalau dia tak lama lagi pindah ke kota lain. Mendengar info tersebut, Alice jadi cemas. Sehingga Alice mengundang Adeline makan malam. Karena Adeline bersikeras menolak, Alice mengucap kata lelucon. Jika Adeline tertawa, dia harus menerima tawaran dari Alice.
Kebetulan lelucon Alice tentang permainan bisbol telah diketahui oleh Adeline, tapi cara Alice yang menceritakannya dengan gaya yang buruk memicu tawa Adeline. Alhasil, Adeline bersedia mampir ke rumah Alice di jam yang sudah ditentukan. Esoknya sebelum menemui Alice, Adeline mampir ke bank. Tujuannya mau buat tabungan rekening atas nama Susan Fleischer. Sebab nama itu nantinya yang akan Adeline gunakan ketika dia berada di kota lain. Tepat di malam harinya, Adeline menyambangi kediaman Alice. Melihat kehadiran pujaan hati, Alice sampai lupa dengan masakannya. Untungnya si Adeline mengingatkan Alice, jika tidak, malam itu mereka bakal kelaparan. Kemudian sajian yang dihidangkan amat disukai oleh Adeline. Hal itu menyebabkan kegembiraan tersemat di hati sang koki. Selagi menikmati sajian, Alice menceritakan tentang keluarganya. Dari meja makan, kedua insan melanjutkan obrolan dengan meneguk anggur sambil memandang orang-orang yang lagi mengikuti kelas tari. Disitulah Alice menceritakan gimana dia bertemu dengan Adeline. Kala itu, Adeline serius membaca tulisan Braille dan butuh waktu lama Alice menyadari si Adeline bukanlah orang buta. Sejak saat itu, Alice ingin mengenal Adeline lebih dekat. Alice pun yakin suatu saat nanti bakal dipertemukan dengan Adeline dan benar saja harapan Alice terkabul. Kini Alice dan Adeline terlihat dalam romansa yang sangat fenomena yang makin mengakrabkan hubungan keduanya. Berhubung sudah waktu mencari nafkah, Adeline pun bersiap-siap. Dikala Adeline pamitan pergi, Alice memintanya menunggu sebentar. Soalnya Alice lagi teleponan dengan klien yang berasal dari Portugal. Sesudah mengetahui masalah Alice, Adeline mengambil alih telepon. Betapa mahirnya Adeline menggunakan bahasa ibu negara Portugal. Makanya masalah Alice terselesaikan. Setelah itu, Adeline dan Alice berpisah untuk melakukan kegiatan masing-masing. Sepulangnya dari rumah duka, Adeline bertemu dengan Alice yang membawa sebuket bunga. Sayangnya Adeline mengabaikan perhatian Alice, bahkan Adeline memarahi Alice yang mencari tahu alamat tempat tinggalnya. Saking sedihnya dikacangi oleh Adeline, Alice pun menyerahkan buket bunga pada ibu-ibu yang lewat. Lalu dengan galaunya Alice melangkah pergi. Esoknya Adeline mampir ke rumah buah hati tercinta yang tak lain adalah Fleming yang sudah menua dan punya anak. Di situ Adeline jujur kalau dia muak pindah sana pindah sini. Lantas Fleming pun meminta ibunya berhenti melakukan hal itu. Lagian tak ada lagi orang-orang yang mencurigai ibunya. Menurut Fleming sudah waktunya sang ibu jatuh cinta dan mengetahui ibunya punya gebetan tapi dia mengabaikannya. Fleming menasehati Adeline buat rujuk sama si doi. Sehingga Adeline mampir ke kosan Alice. Namun melalui temannya Alice, Adeline meminta maaf dan mengakui penyesalan telah bersikap cuek. Dari si Sohi pula, Adeline mengundang Alice berkencan ke tempat yang belum pernah doi kunjungi. Kemudian Adeline membawa Alice ke pemakaman mobil yang belum pernah doi sambangi. Menakjubkan lagi di langit-langit terdapat filamen fotomolunesa, seolah-olah tampak seperti bintang. Lalu keduanya menikmati anggur sembari mengobrol. Di situ Alice mengajak Adeline main ke rumah orang tuanya. Karena Alice memohon, terpaksa Adeline menyetujui permintaan kekasihnya, sehingga esoknya dengan mengendarai mobil zaman, Adeline melajukan mobilnya ke kampung halaman Alice. Gaya ngebut Adeline membuat Alice sport jantung. Tak terasa malam tiba, Adeline dan kawan-kawan sudah berada di jalur yang tak jauh dari kediaman orang tua Alice. Tak disangka, mereka bertemu adik perempuan Alice, sehingga Adeline memberi tumpangan kepada adik pacarnya. Setibanya di rumah, Adeline disambut ramah oleh ibunya Alice. Namun ketika bertemu dengan ayah Alice yang bernama William, terjadi kecanggungan. Ternyata, William adalah mantan Adeline puluhan tahun lalu. Sontak saja si cantik mengaku kalau dia putrinya Adeline. Tanpa sadar, William bernostalgia akan pertemuannya dengan Adeline. Setelah itu, William mengajak anak-anaknya makan cemilan, namun Alice dan the gang malah memilih bobo. Malam yang semakin larut, William di ruang tamu terbayang kisah pertemuannya dengan Adeline. Tepatnya di jalanan London, William membantu Adeline menjalankan mobilnya yang sempat mogok. Sejak hari itu, hubungan keduanya sangat akrab. Dikala William menyelesaikan kuliahnya, Adeline ikut bersama doi ke Amerika. Di sanalah benih-benih asmara muncul merebak hingga kejalinan yang lebih dalam. Baik William tua maupun Adeline memikirkan tentang masa silam. Tepat di pagi hari, keluarga Alice berkumpul di meja makan. Tak lama, Adeline datang terlibat obrolan mengenai pertemuan dia dan Alice di perpustakaan. Namun rasa penasaran istrinya tentang kisah William dan Adeline membuat sang suami bernostalgia kembali, tak sengaja memicu kecemburuan istrinya, menyebabkan William diambekin. Tapi ketegangan itu tak bertahan lama, sesudah William mengaku istrinya orang yang sangat dia cintai. Kemudian sambil berjalan di sekitar rumah, Alice meminta maaf karena ayahnya tak berhenti mengungkit soal ibunya Adeline. Menurut Alice, ayahnya pasti sangat menyukai ibunya Adeline.
Pemikiran itu dibenarkan oleh Adeline, nyatanya si Adeline pacar Alice lah yang diomongin sama William. Malamnya Adeline bersama keluarga Alice memainkan tebak-tebakan. Setiap pertanyaan yang sulit berhasil Adeline jawab membuat tim wanita sangat senang. Baru kali ini ada yang mengalahkan William dalam kuis. Di situ Kiki menyinggung tentang Della, sontak saja Adeline kaget, panggilannya dijadikan nama komet yang ditemukan William. Sehingga tatkala menghirup udara malam, Adeline yang bertemu William menanyakan alasan pemberian nama Della pada komet temuan doi. Lantas William bercerita jarak komet Della bisa dijumpai sekitar 200 tahun kemudian, begitu William yang ingin melamar Adeline malah dicampakkan. Padahal kedua insan begitu dekat, tapi akhirnya jauh juga. Itulah perumpamaan Della yang disamakan dengan komet, dan mendengar hal itu, Adeline mengatakan ibunya pasti memiliki perasaan seperti yang William alami. Di jam tidur, Alice menyatakan cintanya pada Adeline, saking terharunya Adeline tak bisa berkata-kata. Esok paginya, Adeline heran mengapa rumah tampak sepi, ternyata semuanya sedang ada kegiatan di luar. Mendadak, rambut Adeline dihinggapi serangga, begitu membantu mengambil serangga di rambut si cantik, William melihat tanda di tangan Adeline. Sontak saja William penasaran apakah wanita di hadapannya adalah Adeline mantan kekasihnya. Namun Adeline keburu pergi, makanya buat memastikan praduganya, William mencari si cantik. Kemudian William mampir ke gudang dan membongkar benda lamanya. Teringatlah peristiwa gimana Adeline bisa terluka. Sobekan yang besar di tangan Adeline mendapat jahitan dari William. Disitulah asal muasal foto Adeline yang tangannya dibalut perban. Setelah pembuktian itu ditemukan, William menginterogasi Adeline. Luka yang menjadi tanda kisah masa silam akhirnya membawa Adeline pada kejujuran, di mana si cantik tak bisa menua sebab dia mengalami insiden di Sonoma. Sesudah mengetahui alasan mengapa Adeline mencampakkan William, doi tak ingin Alice bernasib sama, makanya William memohon Adeline jangan kabur. Namun Adeline tak sanggup mengatakan fakta tentangnya, sehingga Adeline tak mengindahkan permintaan William. Lalu Adeline mengemasi barang-barangnya, kemudian Adeline menulis surat putus untuk Alice. Saat mengetahui hal itu, Alice panik dan meminta kunci mobil ayahnya. Tapi William tak langsung menyerahkan kunci tersebut. Begitu mengetahui keyakinan Alice terhadap Adeline, William mendukung anaknya mengejar cinta. Sementara Adeline kembali lagi melewati Sonoma, tepat 78 tahun sekali salju turun di Sonoma. Untuk kedua kalinya, Adeline terjebak kecelakaan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Alice yang tiba di lokasi kecelakaan, syok melihat kondisi Adeline. Tak lama petugas medis memakai alat kejut jantung berkekuatan 750 volt. Gara-gara itu, nyawa Adeline balik ke raganya. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, kondisi Adeline membaik. Di situ Adeline jujur mengenai fenomena awet mudanya. Dan tatkala Fleming berkunjung, dia juga memberitahu Alice sudah mengerti rahasia ibunya, sehingga Fleming turut bahagia. Kemudian, William dan Katie merayakan momen ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40. Kata-kata penghargaan dan kasih sayang yang William utarakan untuk Katie menjadikan suasana penuh haru. Sementara Adeline yang berdandan untuk mengikuti pesta ulang tahun pernikahan mertuanya mendapatkan hal mengejutkan, di mana Adeline bisa menua lagi, terbukti dari uban yang tumbuh di rambutnya. Sehingga kehidupan Adeline kembali normal, dan di saat bersamaan komet Della telah menampakkan dirinya ke dunia, dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!